Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya. Hari ini puasa ke-12. Mudah-mudahan sehat selalu sehingga sukses kegiatan di bulan Ramadan. Ya, kembali ke fitrah, kembali bersiap, berubah sikap, berubah sifat, amal bertambah. Yaitu ciri khas berhasil puasa Ramadan. Salawat dan salam tak lupa kita kirimkan kepada Nabi Allah Muhammad SAW. Nah, sekarang kita lanjut ke materi kita perkuliahan ke-6. Pada pembahasan hari ini dibahas tentang kolam pelabuhan. Dan di pelabuhan itu ada kolamnya, ada kolam renang. Kalau orang berenang di kolam renang, ini di pelabuhan juga ada kolam pelabuhan. Intinya ya tempat air, tempat kapal berenang. Nah, kita akan membahas dalam hal ini tentang prinsip umum kolam pelabuhan. Nah, kemudian lokasi ya, juga area untuk kolam pelabuhan. Selanjutnya lebar kolam di depan fasilitas penambatan, lebar kolamnya, dan juga lebar kolam putar, turning basin, lebar kolam putar, kapal bisa berputar. Nah, kita bahas yang pertama, prinsip umum. Nah, apa prinsip umum? Sebagai prinsip dasar dalam perencanaan kolam pelabuhan, perencanaan basin. Nah, jadi kolam pelabuhan disingkat dengan istilah basin. Nah, apa saja itu yang ada 4. Jadi yang perlu diperhatikan adalah manuver kapal. Bagaimana kapal berbelok ya, bermanuver. Kemudian prinsip dasar yang kedua yang dilihat adalah penjangkaran kapal. Bagaimana penjangkaran kapal yang aman. Nah, kemudian yang ketiga dalam merencanakan kolam tentunya memiliki area air yang cukup luas. Jadi airnya bisa luas dan tenang, ya. Tidak kencang, ya. Tidak merusak dermaga, tidak membuat kapal bisa hanyut. Harus tenang airnya. Ini sebagai prinsip dasar perencanaan. Yang ketiga, ya, ya. Yang keempat itu kedalaman. Dimana kedalaman air harus dapat mencukupi untuk manuver kapal. Nah, sampai tidak bisa. Jadi harus dilihat kedalaman airnya. Penjangkaran, pengadaan kargo, nah itu harusnya bisa aman dan lancar. Nah, dan ini menjadi prinsip dasar perencanaan kolam pelabuhan. Ya, manuver kapal, penjangkauan kapal yang aman, memiliki area air yang cukup luas dan tenang, dan kedalaman air harus dapat mencukupi untuk manuver kapal, penjangkauan dan pengerjaan kargo yang aman dan lancar. Selanjutnya, lokasi dan area untuk kolam pelabuhan. Nah, ini kolamnya harus ditempatkan pada area yang tenang. Yang tenang, jauh dari gelombang, jauh dari ombak ya, yang keras, angin yang keras, begitu juga arus air. Nah, ini untuk memudahkan keluar masuk kapal. Jadi kapal akan mudah keluar masuk kalau tidak ada pengaruh ya tadi itu gelombang, angin dan arus. Ya, kapal akan mudah keluar masuk dan ini membuat manuver serta pengangkutan kargo dengan aman dan lancar. Nah, area kolam untuk penjangkaran dan tambatan pelampung. Ya, ada area kolam, area kolam untuk penjangkaran dan tambatan pelampung. Itu istilahkan dengan buoy mooring. Nah, ini memang area untuk penjangkaran dan tambatan pelampung. Nah, ini dapat ditentukan dengan harga standar ada dalam tabel ini ya. Di sini kalau dilihat dari sisi tambatannya ada namanya swinging mooring. Swinging mooring, di mana tambatan dengan sangkutan jangkar dan berat rantai dari sebuah jangkar dijatuhkan dari haluan kapal. Dijatuhkan dari haluan kapal ke dasar laut.
sehingga kapal dapat menahan kekuatan angin. Kapalnya tidak terbawa arus, bisa tetap bertahan di tempat tersebut karena ada jangkar yang menahannya sehingga tidak hanyut, kapalnya tidak hanyut. Ada swinging mooring. Jadi, ada area kapal untuk penyangkaran dan tambatan pelampung. Ini bisa dilihat ya, di sini tipe mooringnya, ada swinging mooring, ada juga mooring itu ada ukuran-ukurannya ya, radiusnya. Terus swinging mooring L tambah 6D. Port anchoring. Port anchoring L tambah 6D tambah 30. Nah, ini sudah ada rumusnya. Kemudian yang berikutnya ada tambatan dengan pelampung. Ya, ini tambatan dengan pelampung berikutnya. Jadi kapal ditambatkan, tambatkan itu apa? Berlabuh ya, dengan menggunakan pelampung, buoy. Jadi buoy itu pelampung. Nah, pelampung-pelampung untuk penambatan dengan double buoy harus diletakkan sedemikian rupa sehingga arah dari haluan dari buritan kapal tetap sejajar dengan arah angin. Sejajar dengan arus dan gelombang. Yang berikutnya. Selanjutnya, area kolam. Nah, ini kita membahas area kolam. Di mana kolamnya di depan fasilitas tambatan. Nah, kolam ini di bagian depan dermaga. Yang disebut wharf atau piers. Piers. Ini harus cukup luas untuk kelancaran pengoperasian, pengangkatan maupun penambatan kapal-kapal. Ini lebar kolam di depan fasilitas pelabuhan. Ada yang disebut mooring head-in. Ya. Itu ini metode penambatan dengan cara kapal memasuki tempat penambatan dengan haluannya. Haluan itu berarti depannya, dia masih dari depan pada arah yang berlawanan dengan jalan masuk ke pelabuhan. Haluan kapal bergerak maju ke arah sisi yang benar pada saat akan berhenti. Ah, Kemudian lebar kolam di depan fasilitas pelabuhan. Ada mooring head, mooring head, ya, sama ya. Jadi metode penambatan dengan cara kapal memasuki tempat penambatan dengan haluannya pada arah yang berlawanan dengan jalan masuk pelabuhan. Haluan kapal bergerak maju ke arah sisi yang benar pada saat akan berhenti. Sudut arah masuk pada penambatan model menyamping lebih besar daripada penambatan model standboard mooring. Model menyamping. Nah, luas area perairan untuk manuver kapal, nah diperlukan. Ada luas area untuk manuver kapal. Dan itu lebih besar apabila terdapat angin, kalau ada gelombang dari arah haluan kapal, maka luasnya lebih besar lagi. Ini bisa kita lihat ada 4 ini. Ada standboard mooring. Nah, ini standboard. Ini port side mooring. Ya, port side mooring juga ini. Kemudian standar mooring. Nah, ini ada 2, dibagi menjadi 4. Standar mooring, no wind, tidak ada angin. Nah, ya, tidak ada angin ya. Ini bisa kita lihat cara manuver, ya, cara menambat kapalnya. Ini pelabuhan 5 sampai 10 derajat. Kalau ini tidak ada angin, juga ini port side mooring. Jadi dia menggunakan 10 sampai 30 derajat. Ini tentunya anak koda yang lebih tahu yang menambatkan kapal. Nah, ini juga port side mooring, ya, sama 10-30 derajat ini dengan angin. Ini tanpa angin, ini dengan angin. Ini standar mooring sama dengan angin. Hmm.
cara menempatkan kapalnya, ini nakodanya lebih tahu, lebih ahli. Kalau kita lihat, Eh, ada yang 5 derajat sampai 10 derajat ya, ada yang 10 sampai 30 derajat. Nah, ini perbedaannya, ya, standar mooring dengan port side mooring. Jadi berbeda sudut derajatnya dan menempatkan kapal. Ini masih mooring head out. Nah, apa itu mooring head out? Ini suatu metode penempatan mana kapal masuk tempat penempatan dengan haluannya cara dengan jalan masuk ke pelabuhan. Jadi ini dia masuk ke pelabuhan. Jadi kapal akan ditempatkan dengan bagian belakangnya terdorong oleh angin. Ini depannya kemudian ke sana belakangnya. Dia terdorong oleh angin dan gelombang dari arah laut. Anginnya ke sini ya. Kecepatan slow rendah kemudian bisa menambatkan kapal. Ada unmooring, ya, ini pelepasan dan pelepasan tambatan, ya, area yang diperlukan untuk unmooring tanpa adanya angin, gelombang dan sebagainya. Semua dari depannya bisa. Kemudian menambat belakangnya. Ini juga agak berputar kalau ini. Kemudian berikutnya lebar kolam putar ini, touring basin, yaitu area kolam yang digunakan untuk memutar haluan kapal. Area standar kolam putar, nah ini sudah ada. Untuk reguler, serat churning 3L, nah, tugboat 2L. Ini lebar kolam putar. Jadi ini panjangnya, ya, kapal. Ini kita lihat sampulnya, ada pelabuhan kecil, ini pelabuhan besar. Contoh-contoh, nah, pelabuhan dengan kolamnya, kolam pelabuhan. Jadi demikian, oleh kita ini ada tugasnya nanti bisa diisi di classroom. Ya, kadang-kadang setiap 1 bulan dia terkunci. Nanti di bilik kembali baru terbuka lagi. Ya, kalau terbuka silahkan dikerjakan tugasnya. Dan juga ada soal, contoh soalnya tentang kolam pelabuhan dengan data-data yang ada ini, data kapal, kemudian dihitung kedalaman kolam pelabuhan yang diperlukan, ini didapatkan. Kedalaman kolam pelabuhan itu 8,81 meter. 8,8 meter. Ya, itu materi kita pada kesempatan ini. Kaitan dengan kolam pelabuhan. Ada tambahan pertanyaan mungkin? Nah, kalau tidak ada, kita tutup dengan materi pengembangan karakter ya. Dimana kita coba ambil karakternya Nabi Saleh alaihissalam agar kita bisa memiliki akhlak yang mulia, ya. Bisa terdapat tujuan pendidikan tinggi. Saking cerdas, cakap, ya, kita memiliki karakter akhlak, tujuan pendidikan. Dan bisa berkembangnya mindset kita. Nah, dengan pelajaran seperti ini membentuk nilai dan tujuan hidup sebagai manusia seutuhnya. Ini kata Ki Hajar Dewantara, Bapak Pendidikan Nasional. Jadi, dengan begitu, Mendikbud juga mengarahkan kita agar innovation culture dan learning culture. Jadi, budaya belajar, budaya berinovasi. Mudah-mudahan ya, akan menciptakan growth mindset, pertumbuhan cara berpikir. Nah, ya, coba kita masuk kepada kisah Saleh alaihissalam. Beliau adalah anak Nabi juga. Nabi Nuh alaihissalam yang membuat kapal. Ya, dari kecil orangnya lemah lembut, akhlaknya baik. Nah, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam berdakwah pada kaum Samud di daerah Hijr tinggal. Ini kaum Samud mereka mampu membangun istana, mampu membangun bukit-bukit, mereka pahat menjadi rumah. Jadi, luar biasa gunung-gunung mereka pahat dari rumah. Dan ada mujizatnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ini mampu mengeluarkan unta betina dari batu.
unta makhluk hidup keluar dari batu, hidup dari batu tiba-tiba muncul. Unta betina ini menjadi mukjizat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Unta betina ini adalah amanah dari Allah Ta'ala. Nah, biarkan mencari makan dan jangan disakiti, kata Nabi Saleh. Jadi apa yang terjadi? Ya, mereka tidak mendengar. Gitulah kondisi manusia. Tidak mendengar. Ya. Malah kaum Samud itu tidak menjaga amanah. Mereka tidak menjaga amanah. Mereka justru membunuh unta betina tersebut. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam berkata, bersyukurlah, bersukarialah kamu selama 3 hari. 3 hari saja di rumahmu. Setelah itu Allah SWT akan mengirimkan azabnya. Nah, sudah diperingatkan akan ada azab. Apa mereka katakan? Ah, mereka malah sombong. Mereka katakan, wahai Saleh, buktikan ancamanmu kepada kami. Sudah 3 hari berlalu, mana azab dari Tuhanmu? Luar biasa kesombongannya. Allah berfirman dalam Quran surat Fussilat ayat 17, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa amma thamudu fahadainahum fastahabbul ama 'alal huda. Dan kaum Samud telah kami beri petunjuk, namun mereka lebih memilih kesesatan daripada petunjuk. Nah, akhirnya pada hari Ahad pagi, Allah Ta'ala mengirimkan guntur, dan petirnya, suara yang keras, dan menghabisi, menghancurkan semua rumah yang mereka buat. Ya. Menjadikan kaum Samud binasa bergelimpangan. Dan gunung-gunung semuanya hancur. Mereka di dalam ya, semuanya meninggal. Nah, Allah Ta'ala menyelamatkan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan pengikutnya yang beriman. Lalu mereka berpindah meninggalkan kampungnya. Nah, itulah kisah dari Saleh. Apa yang bisa kita ambil karakternya ini? Ya, mahasiswa harus bersikap lemah lembut. Nah, kemudian tidak boleh sombong dan selalu menjaga amanah. Kemudian harus mendengarkan nasihat yang baik dan tidak boleh membalas dengan ucapan yang buruk. 3 hal yang bisa kita ambil sebagai karakter yang kita terapkan. Mudah-mudahan ya bulan Ramadan ini juga kita bisa menjadi lebih baik ya. Jadi orang yang lemah lembut kepada orang yang baik. Tentunya tidak semua lemah lembut. Kalau yang salah jangan lemah lembut. Harus juga dimarah supaya dia tidak berbuat salah. Jadi lemah lembut bagi orang yang baik. Ya, tidak boleh sombong, selalu menjaga amanah, dapat dipercaya dan mendengarkan nasihat. Selalu mendengarkan ceramah, nasihat untuk menambah wawasan ilmu dan meningkatkan amal. Kemudian tidak boleh membalas dengan ucapan yang buruk. Nah, itu demikian yang bisa kita pelajari kesempatan ini. Ya, saya kira cukup demikian. Ada yang bertanya mungkin ini? Kalau tidak ada, kita cukupkan dulu sampai di sini dengan mengucapkan Alhamdulillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Yang siapa lagi hadir ini? Adrian Kosong Pak 05. lima. Ronaldo Ronaldo berapa? 18. 18. Aldo Ronaldo. Ya, udah 4. Yang lainnya mana ini? 332. Ya, sudah. Masih tidur belum Pak? Masih tidur. Masih tidur. Ya, mudah-mudahan puasanya sukses ya. Sampai ketemu lagi pekan depan. Amin. Saya klik and meeting.